Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini memasuki tanggal 16 Syawal tahun 1945. Apakah kita sudah melaksanakan puasa 6 hari Syawal? Atau memang sedang membayar hutang-hutang puasa Anda di bulan Ramadan? Puasa Syawal adalah puasa sunnah 6 hari yang dikerjakan pada bulan Syawal setelah Idul Fitri. Puasa 6 hari di bulan Syawal ini sama halnya dengan puasa setahun penuh. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana, barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, summa atba'ahu bisitti min Syawal, kemudian dia mengikutkannya dengan berpuasa selama 6 hari pada bulan Syawal, kana kasyamid dahri, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa selama 1 tahun penuh." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Namun masalahnya adalah sebagian orang masih memiliki tanggungan utang puasa pada bulan Ramadan, apalagi perempuan. Bisa dikatakan mayoritas mereka memiliki tanggungan puasa yang harus diqadha atau diganti. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana jika seseorang ingin berpuasa Syawal sedangkan masih memiliki utang puasa pada bulan Ramadan? Apakah sah jika ia menggabungkan puasa qadha bulan Ramadan dengan puasa bulan Syawal? Maka simak video ini sampai selesai. Menggabungkan dua ibadah dalam satu niat di kalangan ulama dikenal dengan istilah tasyrikun niat. Dalam kitab Idhahul Qawaidul Fiqhiyah karangan Syekh Abdullah Sa'id Al-Hadrami menyebutkan ada beberapa ketentuan mengenai penggabungan niat ibadah fardu dengan sunnah. Yang pertama, keduanya dianggap sah. Contoh adalah niat mandi junub digabung dengan mandi sunnah sebelum berangkat sholat Jumat dan niat puasa qadha dengan puasa Arafah. Lalu yang kedua, ibadah fardu saja yang dianggap sah. Contohnya adalah niat haji wajib dan haji sunnah. Yang ketiga, ibadah sunnah saja yang dianggap sah. Contohnya adalah niat mengeluarkan zakat dan sedekah dengan segenggam beras. Dalam contoh ini, sedekahlah yang dianggap sah karena segenggam beras tidak memenuhi syarat zakat. Lalu yang keempat, keduanya tidak dianggap sah. Contohnya adalah ketika seseorang makmum masbuk menggabungkan takbiratul ihram dengan takbir ruku, maka ini tidak sah. Sebenarnya tidak bisa dipungkiri bahwa ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Dilansir dalam Fatwa Majma'ul Buhuts Al-Islamiyah Al-Azhar Asy-Syarif, ada 3 pendapat mengenai hal ini. Yang pertama, menggabungkan niat 6 hari di bulan Syawal dengan qadha Ramadan menyebabkan salah satu puasa saja yang dianggap sah. Pendapat ini adalah pendapat ulama Hanabilah atau Imam Madhab Hanbali. Lalu yang kedua, puasa qadha yang digabung dengan puasa Syawal dianggap sah keduanya. Pendapat ini didukung oleh ulama Malikiyah dan mayoritas ulama Syafi'iyah, atau didukung oleh madhab Maliki dan madhab Syafi'i. Lalu yang ketiga, tidak diperbolehkan menggabungkan dua niat. Pendapat ini didukung oleh sebagian ulama Syafi'iyah dan suatu riwayat ulama Hanabilah juga. Berdasarkan pemaparan di atas, lajnah menyimpulkan bahwa menyendirikan atau tidak menggabungkan niat qadha dengan puasa Syawal lebih baik untuk menghindari perbedaan pendapat para ulama. Sejalan dengan kesimpulan di atas, Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Muqdil Muhtajnya juga menjelaskan bahwa orang yang memiliki tanggungan hutang puasa Ramadan dianjurkan untuk mengqadhanya sesegera mungkin. Jadi tidak boleh dinanti-nanti. Lalu setelah itu maka barulah ia boleh melanjutkan puasanya dengan puasa bulan Syawal. Lalu bagaimana pendapat yang menyatakan boleh menggabungkan puasa qadha Ramadan dengan puasa sunnah di bulan Syawal? Haruskah disertai niat atau tidak? Dalam masalah ini kitab Baghiyatul Mustarsyidin merangkum pendapat para ulama. Yang pertama, Ibnu Hajar, orang yang mengqadha puasa bisa mendapatkan pahala puasa sunnah Syawal dengan syarat diniati juga puasa Syawal tersebut. Yang kedua, menurut Imam Romli, orang yang mengqadha puasa di bulan Syawal bisa mendapat pahala sunnah Syawal meskipun tidak berniat. Maksudnya, ia hanya berniat mengqadha saja tanpa berniat puasa Syawal. Lalu yang ketiga, menurut Abu Makromah, puasa qadha tidak bisa digabung dengan puasa Syawal. Berdasarkan uraikan di atas, kita tidak bisa mengingkari perbedaan pendapat ulama mengenai sah atau tidaknya menggabungkan puasa qadha Ramadan dengan puasa sunnah di bulan Syawal. Jika disimpulkan, menggabungkan dua puasa ini sah
Akan tetapi lebih baik jika orang yang memiliki tanggungan puasa qada Ramadan itu membayar terlebih dahulu puasanya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana? Sekarang sudah paham atau mungkin punya pendapat lain atau referensi lain? Silahkan tulis di kolom komentar. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.